Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah nih. Sekarang kita akan masuk ke bab beriman kepada Rasul. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana kita beriman kepada Allah. Sekarang kita belajar beriman kepada Rasul. Baik, kita mulai. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu kembali sama-sama kita. Baik, Al-Fatihah dimulai. Engkaulah Rasul mulia, membawa pelita jiwa. Engkaulah Rasul idola. Oke, semua di rumah sehat kan? Baik, kita belajar tentang beriman kepada Rasul. Oke, masih ingat kan kemarin beriman itu apa? Ya, beriman itu adalah yakin atau percaya kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Rasul juga seorang nabi. Jadi kita bahas siapakah nabi? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul siapa? Rasul adalah manusia pilihan Allah untuk menerima wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi wahyu yang telah diterima diajarkan kepada siapa? Kalau dari Rasulullah Muhammad kepada kita semua ya. Jadi beriman kepada Rasul yaitu kita yakin atau percaya bahwa Rasul diperintahkan untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan syariat Allah. Baik. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Kita bisa yakin jika kita sudah tahu bahwa Rasul itu ada. Karena Rasul tidak hadir di zaman kita, bagaimana cara meyakininya? Baik, yang pertama melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul dari pertama kali sampai yang terakhir ditutup oleh Rasulullah Muhammad. Yang kedua melalui makam beliau. Alhamdulillah banyak teman-teman kita yang sudah pernah umroh, insya Allah sudah melihat makam Rasulullah. Yang ketiga melalui mukjizat yang diterima oleh Rasul. Kalau yang digambar itu mukjizatnya siapa? Bagus, itu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Laut dengan satu kali pukulan tongkatnya, lautnya bisa terbelah menjadi dua sehingga bisa dilewati untuk menyeberang lautan. Ada juga mukjizat yang berupa ayat-ayat. Ada beberapa kitab Al-Quran penyempurnanya. Sebelumnya ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib itu sifat yang ada pada setiap Rasul. Dan ada juga sifat mustahil Rasul. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Baik, sifat wajib yang pertama, sidik, jujur. Insya Allah semua Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang jujur. Yang mustahil apa? Yang mustahil adalah hadis atau bohong. Yang selanjutnya, yang kedua, amanah, dapat dipercaya, percaya. Sifat mustahilnya apa?
khianat, ya, melanggar janji. Nauzubillah min dzalik ya, enggak ya. Oke, yang ketiga, tablik, menyampaikan wahyu. Yang mustahil, kitman, menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan wahyu. Itu mustahil dilakukan oleh seorang rasul. Baik itu kabar baik tentang surga, kabar buruk tentang neraka untuk orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan selalu melakukan larangan Allah. Tetap disampaikan oleh Rasul. Yang keempat, fatona. Mustahilnya apa? Balada. Kalau fatona itu cerdas, balada itu bodoh. Nama-nama Nabi dan Rasul yang sudah kita kenal ada berapa? Kalau di dalam Al-Quran itu banyak. Tetapi yang sering kita kenal ada 25. Biasanya dibikin lagu ya kalau ketika Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, masih apa kan? Ada 25 yang kita kenal. Tapi dari 25 ini, siapakah yang nabi? Yang bukan rasul ya, nabi. Kalau nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Oke, yang tadi disebut pertama kali Nabi Adam. Selanjutnya ada nabi yang tidak termasuk dalam 25 yang biasa kita hafalkan dengan nabi. Nabi siapakah ya? Nabi Samuel yang diutus di kaum Israel. Itu nabi, bukan seorang rasul. Baik, yang selanjutnya Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir ini putranya Nabi Adam. Kalau Nabi Khidir, selanjutnya dari rasul-rasul yang ada beberapa rasul yang mendapat julukan sebagai ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah keagungan yang berarti mereka memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul yang lainnya, lanjutkan dan kepada umatnya. Siapakah rasul-rasul ulul yang termasuk dalam ulul azmi? Baik, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Insya Allah nanti nabi-nabi yang ada yang termasuk sebagai rasul yang ulul azmi akan kita bahas di bab yang selanjutnya, biar kita mengetahui kisahnya secara lengkap. Jika kita beriman kepada Rasul, apakah kita cukup beriman dengan hati? Oh iya, saya yakin ada Rasul, saya percaya ada Rasul. Sudah hanya begitu saja? Tidak cukup hanya sampai begitu, tapi dari sifat-sifat terpuji yang dimiliki Rasul, kita harus berusaha meneladaninya. Baik, di sini usaha hanya mencontohkan beberapa sifat terpuji Rasul yang bisa kita teladani. Baik, yang pertama
jujur dalam perkataan dan perbuatan. Meskipun ada kalanya jujur itu ada resikonya. Contohnya, semisal ada perselisihan dengan teman kelas. Kalau kita jujur, mungkin ustazah akan menasihati kita. Umi di rumah juga mungkin akan menasihati kita. Ada rasa takut untuk jujur, tetapi lebih baik jujur daripada berbohong. Ketika berbohong, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan kita sudah tidak meneladani sifat Rasul karena kita sudah berbohong. Selanjutnya, berkata baik, sopan, dan santun. Tabligh menyampaikan wahyu. Rasul menyampaikan wahyu dengan tutur kata bahasa yang baik. Mungkin kita belum bisa untuk berdakwah. Minimal dengan kita membiasakan berkata baik, sopan, dan santun, orang akan melihat, loh, anak-anak yang sekolah di SDIT Hikmah ini ternyata bagus-bagus ya akhlaknya, ketika berbicara baik, sopan terhadap orang tua, santun terhadap orang lain. Itu sudah sama dengan berdakwah. Yang ketiga, menjalankan ibadah-ibadah yang diajarkan Rasul. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Semoga selama di rumah menjadi lebih ditingkatkan ya. Kalau dulu mau sholat malam, aku loh kalau bangunnya itu pagi ke sekolah, sore pulangnya sudah malam karena nunggu ambiku kerja itu pulangnya malam-malam. Habis belajar capek ustazah, malam itu ngantuk. Sekarang belajarnya di rumah, usahakan diatur waktunya biar ketika malam bisa bangun untuk sholat tahajud. Sunnahnya. Yang keempat, selalu berusaha menepati janji. Ketika akan ditinggal umi dan abunya bekerja, Kak, ini HP-nya. Nanti pelajarannya ini jam segini sampai jam segini. Setelah jam segini, biasanya selesai jam 11. Jam 11, HP disimpan ya, jangan dipakai untuk bermain game. Pesannya Umi. Ketika hari ini sudah mencapai jam 11, usahakan untuk menyimpan HP, tidak menggunakan HP untuk bermain yang lain. Selanjutnya yang kelima, amanah dalam memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Ketika di rumah, godaan terbesar itu merasa banyak waktu. Jadi mau sholat zuhur, oke, bentar lagi, menunda waktu. Akhirnya apa? Sholat zuhurnya lewat dari jam yang utama. Jam yang utama apa? Setelah azan. Mepet mau azan asar baru sholat zuhur. Perbaiki lagi nggih pembagian waktunya. Baik. Di buku halaman 19 ada senandung kecil yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Selain bacaan Al-Quran, bacaan hafalannya, sholawatan, boleh bersenandung lagu yang lagunya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini judul lagunya Aku Beriman Kepada Allah, tetapi lirik lagunya seperti lagu indung-indung. Baik, saya baca satu kali, silakan di rumah kalian membaca sampai 2 kali ya. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa.
beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Oke, coba dibaca sampai 2 kali. Oke. Untuk filmnya Ustazah kirimkan link terpisah ya. Kemarin Ustazah gabung di sini, tetapi agak lama. Jadi nanti untuk videonya tetap dilihat karena bisa lebih memfahamkan materi yang sudah Ustazah sampaikan. Baik, kiranya sekian dulu. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk berjumpa kembali. Engkaulah Rasul mulia, pembawa pelita jiwa. Engkaulah Rasul idola, tauladan umat sedunia. Sholawatku kepadamu